Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Basyaril Fajari. Saya dari kelas A, Prodi Hubungan Masyarakat tahun 2019. Berikut merupakan video wawancara untuk memenuhi tugas TS mata kuliah interview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Basyaril Fajari. Di sini saya akan mewawancarai narasumber yang telah hadir, yaitu ibu kandung saya. Beliau bernama Ibu Pupung Purnamawati dan beliau bekerja sebagai PNS di Kementerian Pertanian. Nah, sebelumnya Ibu, saya akan memberitahukan kalau wawancara ini akan direkam melalui video dan akan diposting di YouTube untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS mata kuliah interview. Baik. Nah, sebelumnya Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, tema kita yaitu bagaimana tips tetap positif dan juga tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama, Ibu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait si banyaknya masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan? Iya, saya sangat menyayangkan sekali pada masyarakat sekitar yang masih belum menjalankan protokol kesehatan. Padahal protokol kesehatan itu seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sesering mungkin adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga buat orang di sekitar kita. Gitu. Oh iya, Ibu. Dari kita menjaga protokol kesehatan, apakah Ibu tetap melakukan hal produktif? Nah, coba tolong sebutkan apa saja. Oh iya. Kita tidak tahu masa pandemi ini berakhirnya kapan. Jadi kita tetap menjalankan kehidupan normal seperti biasa agar tetap produktif, tapi tidak melupakan protokol kesehatan gitu yang seperti diingatkan oleh pemerintah gitu ya, disarankan pemerintah. Nah, dari melakukan hal-hal produktif tersebut, apakah ada tips tetap sehat dan juga tetap positif yang telah Ibu lakukan? Iya, kita tuh setiap hari melakukan kehidupan seperti biasa. Misalnya pagi hari sarapan, terus jangan lupa minum vitamin ya. Terus kalau misalnya sudah ada matahari mulai terbit, kita berjemur gitu kan untuk menjaga kesehatan kita dan juga melakukan olahraga ringan lah begitu. Terus kalau kita beraktivitas keluar atau apa, jangan lupa kita pakai masker. Sebenarnya di rumah juga pakai masker ya, terutama kalau ada yang sakit gitu kan. Pakai masker, jaga jarak, dan sesering mungkin cuci tangan begitu. Nah, dari semua tips tersebut, bagaimana cara Ibu melakukan tips-tips tetap sehat dan juga tetap positif selama pandemi ini? Iya, saya bekerja sebagai karyawan ya PNS di salah satu kementerian pertanian gitu kan. Kita seperti biasa ke kantor, jangan lupa siapin nih masker kita ya, nanti takut lupa kan, kadang-kadang lupa. Terus sarapan dulu lebih baik kan, jangan lupa minum vitamin. Sampai di kantor jangan lupa tuh, jangan hindarilah kerumunan begitu kan. Setelah melakukan kegiatan aktivitas jangan lupa cuci tangan, jangan malas. Kadang-kadang memang suka malas buat cuci tangan ya. Kalau malas ya pakai hand sanitizer juga nggak apa-apa begitu. Iya, Bu. Dari cara-cara Ibu yang melakukan tips tersebut, apakah ada hambatan atau tantangan tersendiri yang Ibu alami selama melakukan tips tersebut? Iya, kadang-kadang kita rasa lupa dan rasa malas itu yang paling kita sering saya alami gitu ya. Sudah berangkat ke kantor gitu kan, wah lupa nih pakai masker. Makanya sekarang tuh saya suka siapin masker di dalam tas gitu ya. Jadi pas di rumah misalnya lupa langsung pergi, kan sudah ada stoknya gitu kan. Atau jaga jarak itu yang paling lupa juga kan, apalagi kalau ibu-ibu ada belanja apa gitu kan, lupa, wah langsung pilih-pilih. Jadi kita nggak jaga jarak gitu kan. Betul sekali. Iya. Itu, Bu. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir, Ibu. Menurut Ibu sendiri, apakah kita dapat melakukan tips-tips tetap positif dan juga tips tetap sehat selama masa pandemi ini? Iya, kita harus tetap optimis, tetap semangat untuk melaksanakan kehidupan ini secara yang dibilang new normal itu tanpa melupakan protokol kesehatan agar imun aman begitu kan, seperti yang disarankan oleh pemerintah begitu. Betul. Nah, jadi
Jadi kita tetap melayani melaksanakan kehidupan sehari-hari, tapi jangan lupa satu juga, berdoa sama Allah agar pandemi ini segera berakhir, agar kesehatan kita juga selalu dijaga ya, begitu. Oh, oke Ibu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Baik. Dapat disimpulkan kalau masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi kita tetap harus berpikir positif, tetap semangat, tetap optimis dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jangan lupa juga berolahraga, minum vitamin, Betul. dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah. Iya, betul. Nah, mungkin Ibu cukup sekian dari saya. Ya. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Tolong dimaafkan apabila masih ada kata kalimat atau yang salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Excel? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sehat. Bang Excel ini mahasiswa Humas angkatan 2018 ya Bang ya? Ya, angkatan 2018, Pak. Sekarang masuk semester 5. Oh iya. Oke Bang, jadi saya mau wawancara Abang nih buat tugas UTS interview. Dimohon ketersediaannya Bang ya. Siap. Bisa. Masuk ke pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Bang Excel terkait pandemi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perkuliahan? Ya, kalau tanggapan saya, Pak, sebagai mahasiswa, ini itu mengharuskan kita supaya lebih kreatif lagi dan berinovasi untuk mendapatkan materi atau belajar, dan yang pastinya kita harus lebih peka lagi gitu terhadap teknologi. Jadi kita biar lebih maksimalkan penggunaan kita terhadap teknologi. Itu ya sih, Pak. Nah, kan gara-gara pandemi ini perkuliahan yang tadinya offline atau di kampus itu jadi nggak ada ya, diganti jadi perkuliahan jarak jauh, itu dari rumah masing-masing. Nah, menurut Bang Excel sendiri, adakah hambatan atau tantangan yang dialami selama mengikuti PJJ nih dari bulan Maret sampai bulan Oktober nih? Ya, kalau hambatan sendiri mungkin baik dari mahasiswa maupun dosen lebih ke hambatan teknis ya, Pak ya. Baik entah dari sinyal HP maupun dari segi gawai yang kita pakai kayak misalkan HP-nya atau laptopnya, mungkin lebih ke arah situ sih, serta platform yang kita gunakan karena mungkin kita lebih banyak online, jadi lebih ke arah situ sih yang hambatannya gitu. Oh iya. Nah, PJJ ini kan banyak menggunakan platform-platform ya, seperti ada Zoom Meeting, terus Google Meet, Google Classroom, terus ada juga di grup Line maupun di grup WhatsApp. Nah, menurut Bang Excel itu penggunaan platform tersebut udah efektif apa belum dalam menunjang PJJ saat ini? Ya, untuk menunjang PJJ saat ini, kalau menurut saya, Pak, udah efektif sih, Pak. Karena Zoom ini maksimal gitu, dan Google Meet, karena untuk kita interaksi, baik dari mahasiswa dan dosen itu maksimal ya, karena Zoom ini juga banyak digunakan oleh beberapa kegiatan-kegiatan, oleh beberapa orang atau organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seminar online dan lain sebagainya. Jadi udah maksimal sih kalau untuk Zoom dan Google Meet. Dan untuk pengiriman tugas dan berbagi video untuk materi itu mungkin lebih bagus di Google Classroom. Seperti itu, Pak. Benar banget tuh Bang, soalnya kita juga perkuliahannya pakai platform-platform itu ya. Ya, betul. Nah, saya juga mau nanya nih Bang, selama PJJ ini, adakah hal-hal yang sudah dilakukan Bang Excel untuk tetap produktif gitu dalam menjalani kehidupan? Ya, untuk tetap produktif, kalau saya sendiri di rumah, Pak, mungkin lebih ke planning ya, karena kita mau banyak kegiatan program kerja dari BEM, jadi kita lebih melaksanakan planning terkait kegiatan, jadi kita lebih mengulik lagi apa sih kegiatan konten-konten yang harus kita laksanakan. Dan untuk di rumah sendiri mungkin saya lebih ke tugas ya, Pak, karena kan mau TS, jadi lebih melaksanakan tugas dan mungkin kegiatan diselingin sama kegiatan-kegiatan lain kayak misalkan sedikit-sedikit kayak mau melihara ikan atau kita olahraga dan lain sebagainya. Mungkin itu sih, Pak. Berarti udah cukup banyak ya hal-hal produktif yang udah Bang Excel lakuin selama ini. Ya, kurang lebih begitulah, Pak. Nah, saya juga mau nanya nih, menurut Bang Excel, ada gak sih hambatan atau tantangan tersendiri
yang Bang Excel alami gitu uh, dalam melakukan hal-hal produktif yang tadi disebutin tuh kayak olahraga, terus ngejalanin proker-proker di organisasi, ngerjain tugas dan lain-lain, itu ada hambatan atau tantangannya tersendiri nggak sih? Ya, kalau untuk hambatan ya Pak, mungkin lebih ke kita harus lebih belajar lagi gitu ya, cara bagaimana sih gitu mengelola informasi atau cara kita berkomunikasi, karena kan ini serba online, jadi kita memaksimalkan cara kita komunikasi sih. Dan untuk olahraga mungkin kita lebih nggak bisa berkumpul ya, jadi olahraga yang berkumpul kayak misalkan futsal dan lain sebagainya tuh nggak bisa dilakuin, paling ya kayak seminggu sekali. Biasanya sih saya lari, olahraga kayak jogging atau keliling komplek, paling itu sih Pak, nggak bisa berkumpul sama komunikasi sih, lebih ke arah Oh situ. iya iya, benar banget tuh Bang. Di sini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang. Saya minta Bang Excel ini untuk memberikan closing statement sih lebih tepatnya, untuk seluruh mahasiswa maupun mahasiswi dan juga dosen yang sudah melakukan PJJ dari bulan Maret sampai bulan Oktober. Itu cukup intinya aja Bang. Dari Bang Excel sendiri gimana? Oke, kalau untuk statement closing statement itu kalau menurut saya lebih ke kita harus berinovasi lagi bagaimana sih cara mengemas kita untuk belajar, dan dari dosen sendiri bagaimana cara dosen itu menyampaikan materi agar tetap nilai-nilai ini sampai gitu ke mahasiswanya dan mahasiswa itu paham. Jadi kita lebih kreatif lagi sih, mungkin ke arah situ Pak, sama lebih komunikatif sih, interaksinya atau lain sebagainya, itu sih Pak. Oke, mungkin segitu aja pertanyaannya ya. Dapat disimpulkan kalau pandemi ini bukan Ya, menjadi Pak. penghalang kita untuk tetap berinovasi, tetap berkreativitas sebanyak mungkin, mencari ilmu sebanyak mungkin, dan juga tetap semangat dalam menjalani hidup dan juga jaga selalu kesehatan. Mungkin cukup segitu aja Bang Ya, betul. wawancaranya. Uh, Maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sama-sama Pak. Mantap. Terima kasih Bang. Semangat, semangat. Ya.